Dewa Kematian hampir saja mengambil jiwa gadis kecil itu, tetapi tiba-tiba sabit di tangannya patah. Gadis itu mengenalinya sebagai Dewa Kematian, dan dengan rasa ingin tahu, ia bertanya apakah ia bisa menyentuh sabit itu. Kematian merasa marah dan menyuruhnya menjauh. Namun, gadis itu diam-diam tetap menyentuh sabit itu. Dalam sekilas, sabit itu hancur menjadi abu. Kini Dewa Kematian benar-benar marah. Tanpa sabitnya, ia tidak lagi bisa bekerja seperti biasa. Saat itu, gadis itu berkata bahwa ia tahu tempat di mana Dewa Kematian bisa menemukan sabit baru. Lalu keduanya berangkat bersama. Gadis itu penuh rasa ingin tahu. Terus-menerus bertanya seperti apa bentuk dunia arwah. Pertanyaannya membuat Dewa Kematian marah. Tapi demi sabit baru, ia menahan amarahnya. Tiba-tiba gadis itu tersandung dan jatuh. Dewa Kematian tertawa melihatnya. Detik berikutnya gadis itu menarik ranting pohon untuk membalasnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah gereja yang sudah tidak dipakai. Gadis itu menuntun Dewa Kematian masuk di mana mereka menemukan patung memegang sabit. Dengan penuh semangat, Dewa Kematian segera maju dan mengucapkan mantra untuk membuat patung itu melepaskan sabitnya. Betapa terkejutnya ia ketika sabit patung itu berubah menjadi sabit nyata. Dewa Kematian ingin segera mengambil nyawa gadis itu saat itu juga. Namun mengingat kebaikan gadis itu, ia memilih untuk mengurungkan niat dan menyuruhnya segera pulang. Tapi gadis itu tiba-tiba memeluknya. Pelukan itu menggugah sesuatu di hati kecil Dewa Kematian. Saat gadis itu berjalan keluar, sebuah gerobak yang lepas kendali menabraknya. Pada akhirnya, ia tetap tidak bisa menghindari takdirnya. Ketika Dewa Kematian melihat jiwanya, ia mengulurkan tangan dan dengan lembut membawa gadis itu pergi dari dunia ini.